Asus memperkenalkan Asus Zenfone 9 pada Juli 2022 di pasar global. Di Indonesia, HP ini hadir secara resmi pada 17 November 2022. Memang agak terlalu jauh dari rilisan global, tetapi itu tidak membuat Asus Zenfone 9 sebagai produk yang usang. Asus Zenfone 9 ini dirancang sebagai ponsel flagship desain kompak andalan baru dari Asus. Kehadiran si ponsel pun sekaligus menggantikan kedudukannya pendahulunya, yakni Asus Zenfone 8 yang merupakan ponsel flagship di tahun 2021. Sektor yang paling ditonjolkan Asus pada Zenfone 9 kali ini, yakni desain dan juga kameranya. Dua sektor ini dianggap paling krusial dalam persaingan di pasar ponsel flagship tahun ini. Maka dari itu, Asus membenahi sektor kamera di seri Zenfone terbaru ini dengan cukup serius. Nah, yang membuat sektor kamera HP ini menonjol tak lain karena adanya komponen berupa sistem stabilisasi optik berbasis gimbal. Walau mengusung sektor kamera baru, Asus Zenfone 9 tetap menghadirkan desain bodi yang kompak di tengah gempuran ponsel flagship bodi jumbo saat ini. Bahkan sebagai salah satu HP terbaik dari Asus, ponsel ini dirancang agar memiliki keunggulan yang menyeluruh di semua aspek. Untuk lebih detailnya, berikut kelebihan dan kekurangan Asus Zenfone 9 yang telah tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihan Asus Zenfone 9 terlebih dahulu. Yang pertama adalah bodi yang kompak dan juga nyaman. Penampilan bagian depan Asus Zenfone 9 memang tak banyak berubah, masih mirip dengan Asus Zenfone 8. Oleh sebab itu, jika hanya melihat sisi mukanya saja, kemungkinan kamu tidak akan bisa membedakan kedua ponsel tersebut. Barulah saat melihat sisi belakang ponsel tampaklah perbedaannya. Benar, Asus Zenfone 9 mengalami perubahan desain di sisi belakang khususnya bagian modul kameranya. Asus tidak lagi menggunakan modul kamera di bagian belakang tersebut, tetapi terdapat dua buah kamera belakang berukuran yang besar. Setiap kamera dibekali dengan ring metal yang cantik. Kelebihan yang kedua adalah layar Super AMOLED 120Hz. Secara ukuran, layar Asus Zenfone 9 masih sama dengan seri sebelumnya, yakni 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Namun, layar dengan panel Super AMOLED ini diklaim tetap nyaman digunakan untuk multitasking maupun gaming. Asus Zenfone 9 mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Maka dari itu, layarnya pun menampilkan tampilan yang mulus dan juga responsif. Kelebihan yang selanjutnya adalah dapur pacu yang sangat mumpuni. Asus Zenfone 9 diperkuat oleh SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 dari Qualcomm. Chipset ini dipilih Asus karena memiliki performa yang cukup kencang dan lebih hemat daya dibandingkan dengan chipset seri sebelumnya. Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga sudah dibekali dengan GPU Adreno 730 dengan 818 MHz, DSP Hexagon dan ISP Spectra generasi terbaru, serta modem internal 5G X65. Tidak hanya itu, pada dapur pacu ini sudah dukung RAM 16GB LPDDR5 dan memori internal sebesar 256GB berjenis UFS 3.1. Dengan sejumlah peningkatan dari seri Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini, termasuk dalam urusan benchmark Geekbench. Pada Antutu 9, Asus Zenfone 9 mencetak skor 1.083.000. Skor tersebut sudah tinggi bahkan melebihi Samsung Galaxy S22 dan juga Xiaomi 12S Ultra. Kelebihan yang selanjutnya adalah kamera dengan kemampuan video stabil. Asus tidak mengganti konfigurasi kamera dalam Asus Zenfone 9. HP ini tetap memiliki kamera utama dan juga kamera ultrawide dan satu kamera selfie di bagian depan. Desain kamera belakang pun dibuat lebih segar dan juga mewah. Sorotan pada kamera HP ini justru terletak pada stabil optik berbasis gimbalnya. Kali ini Asus memang memasang fitur gimbal pada kamera utamanya. Fitur 6 aksis gimbal ini memberikan stabilisasi yang lebih baik untuk video maupun foto yang butuh exposure panjang. Inilah yang membuat desain kamera belakang berbeda dan juga lebih besar. Lalu kamera ultrawide-nya yang memiliki resolusi 12 MP dan didukung dengan sensor Sony IMX. Kamera ini punya bukaan 2,5 titik bukaan dengan sudut pandang 113 derajat dan autofocus. Karena
Autofocus tersebut, kamera ini bisa berfungsi sebagai kamera makro. Lanjut ke hasil jepretannya, kamera ultrawide fotonya sangat detail dan juga jelas. Marian suka dengan tangkapan kamera ultrawide kamera HP ini karena akurasi warna, exposure, dan white balance yang sangat kuat. Bahkan kamera ini bisa digunakan untuk memfoto makro dengan jarak 4 cm saja. Kelebihan yang selanjutnya adalah harga yang ditawarkan cukup menarik. Asus Zenfone 9 yang resmi hadir di Indonesia dibanderol dengan harga yang menarik, mulai dari RAM 6GB sampai RAM yang paling tinggi yakni 16GB. Untuk RAM 6GB serta memori internal 128GB dibanderol dengan harga 7,9 juta rupiah. Untuk RAM 8GB serta memori internal 256GB dibanderol dengan harga 9,9 juta rupiah. Dan untuk RAM tertingginya yakni RAM 16GB serta memori internal 256GB dibanderol dengan harga 11,9 juta rupiah. Terlepas dari itu, kehadiran varian RAM 6GB membuat Asus Zenfone 9 tentu menarik dilirik. Menilik harga dan spesifikasi yang ditawarkan, malah sebenarnya varian RAM 8GB cukup layak juga untuk dipilih. Kelebihan yang selanjutnya adalah kemampuan baterai yang baik. Asus Zenfone 9 dipasarkan dibekali dengan baterai dengan kapasitas 4300 mAh. Kapasitas tersebut memang biasa saja untuk standar ponsel masa kini. Namun, siapa sangka performa baterai ini cukup baik untuk penggunaan harian. Baterai tersebut memang lebih besar 300 mAh dari seri Zenfone sebelumnya. Walaupun meningkat sedikit, ternyata cukup Zenfone 9 menyala hingga 48 jam kurang lebih. Hal ini menandakan bahwa sistem manajemen daya HP ini cukup bagus kendati resolusi layarnya 2K. Dalam pengujian pemutaran video streaming yang dilakukan oleh Marian Slovov, Asus Zenfone 9 dapat bertahan selama 12 jam 14 menit. Adapun teknologi pengisian cepat yang digunakan ialah 30 watt. Teknologi pengisian cepat ini memang terasa kurang dibanding pesaing yang sudah 120 watt. Kelebihan yang selanjutnya adalah kualitas speaker stereo yang oke. Kualitas visual Asus Zenfone 9 tak perlu diragukan lagi. Namun suatu ponsel dapat dikatakan memiliki kemampuan multimedia yang lengkap jika menghasilkan kualitas audio yang bagus. Perihal itu telah diusahakan Asus melalui penyematan speaker stereo. Speaker utama Zenfone 9 ditaruh di bagian bawah, sedangkan speaker sekundernya ada di atas menyatu dengan earpiece. Walau tidak ada embel-embel seperti JBL, namun speaker stereo HP ini nyatanya mampu menghasilkan suara yang cukup prima. Setelah kita membahas kelebihan dari Asus Zenfone 9, saatnya kita melihat kekurangan Asus Zenfone 9 yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah desain tidak lagi mewah. Ponsel flagship saat ini rata-rata hadir dengan desain mewah dan elegan, seperti seri Zenfone Edge meski berdesain kompak. Ponsel ini sudah menggunakan bodi berlapis kaca nan mewah. Nah, dalam seri Zenfone 9, Asus justru menghilangkan lapisan kaca tersebut. Ubahan ini memang membuat HP Android ini lebih ringan dan juga minimalis. Sayangnya, ubahan ini juga membuat HP tidak nampak mewah dan terkesan murahan. Kekurangan yang kedua adalah tidak ada slot kartu microSD. Asus Zenfone 9 hadir dengan desain bodi yang kompak. Pemilihan bodi yang ringkas ini membuat Asus harus menghilangkan sejumlah fitur penting. Salah satu fitur yang hilang adalah tidak ada lagi slot kartu microSD. Hal ini cukup mengecewakan bagi kamu yang gemar menyimpan file-file besar di smartphone. Kekurangan yang ketiga adalah tidak ada kamera telefoto. Tren smartphone kamera saat ini memang sudah dibekali lebih dari 2 kamera belakang. Saat ini banyak produsen menghasilkan kamera utama dilengkapi dengan kamera ultrawide atau kamera makro. Namun beberapa HP flagship justru mulai menggantikan kamera ultrawide dengan kamera telefoto. Nah, ini menjadi kekurangan yang sangat mengecewakan dalam Asus Zenfone 9. Pasalnya, meski Asus sudah menghadirkan sektor kamera yang lebih segar, Asus tidak menghadirkan kamera telefoto. Padahal kamera telefoto saat ini sangat berguna. Kamera ini dianggap mampu mengambil gambar atau video lebih sinematik.
Tidak diragukan lagi, Asus Zenfone 9 memang ponsel kelas atas dengan performa terbaik. Meski mengusung desain yang kompak, spesifikasi yang ditawarkan ternyata sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan dan kekurangan Asus Zenfone 9. Semoga informasi dari kami bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.